Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan pertemuan ketiga kita kali ini, saya akan membahas tentang pengetahuan, di mana kenapa pengetahuan ini penting untuk dibahas pada dasar-dasar sains dan teknologi, karena pengetahuan itu berkaitan sama ilmu, berkaitan sama filsafat. Jadi dia akan menjadi dasar bagi kita, apalagi mahasiswa yang akan setelah lulus nanti akan menjadi bagian dari kaum intelektual, sehingga dia harus mempelajari pengetahuan yang benar itu apa saja sih yang harus kita ambil, apa saja sih hal-hal yang harus kita hindari ketika melakukan penelitian, sehingga pengetahuan ini menjadi poin penting yang wajib uh, uh, poin penting yang harus saya jelaskan pada pertemuan ketiga kali ini. Baiklah, pengertian dari pengetahuan adalah persepsi subjek, yaitu manusia, terhadap atas objek. Objeknya itu bisa nyata, real, dan gaib atau berdasarkan fakta. Jadi dia persepsinya itu adalah dari manusia yang terhadap objek yang nyata, yang gaib ataupun fakta. Sedangkan ilmu pengetahuan, jika kita kaitkan dengan ilmu, adalah kumpulan pengetahuan yang benar. Jadi ilmu pengetahuan itu kumpulan pengetahuan yang benar yang disusun dengan sistem dan metode untuk mencapai tujuan yang berlaku secara universal. Universal di sini artinya menyeluruh dan dapat diuji atau diverifikasi kebenarannya. Jadi dia adalah suatu kumpulan pengetahuan yang bisa berlaku secara umum, dapat diuji dengan sistem dan metode yang tertentu. Ciri-ciri ilmu pengetahuan itu tersendiri yaitu terdapat banyak jenisnya, ya, seperti kita ketahui ada pengetahuan tentang biologi, mikroorganisme, dan lain-lain. Jadi jenisnya itu banyak ilmu pengetahuan. Kemudian kita lanjut lagi, yang kedua itu bersifat terbuka dan dapat dikritik. Jadi ketika kita memiliki ilmu pengetahuan, maka kita harus memberitahu ke yang lain. Kenapa memberitahu yang lain? Karena agar yang lain juga bisa mengerti atau bisa memperbaiki jika ketika menyampaikan itu ada kesalahan. Jadi yang jelas ilmu pengetahuan tadi adalah sesuatu yang harus benar. Jadi kita harus bersifat terbuka terhadap ilmu pengetahuan yang kita punya. Jadi kalau boleh dibilang jangan pelit sama teman, ya. Oke, lanjut. Yang ketiga itu dia berkaitan dengan memecahkan masalah. Ya jelaslah berkaitan dengan memecahkan masalah. Sebagai contoh, kalian penelitian itu kan harus ada masalahnya. Nah, jadi dia berkaitan dengan itu. Jadi tujuannya itu adalah satu, untuk memenuhi kebutuhan kelangsungan hidup. Ya, dengan tidak adanya pengetahuan kita tidak dapat melangsungkan kehidupan. Kenapa? Karena zaman itu semakin berkembang. Jadi dia yang kedua itu mengembangkan arti kehidupan. Ya, kalau seandainya kita memiliki pengetahuan yang banyak, maka kita akan ikut perkembangan yang ada terjadi di dunia ini. Kemudian mempertahankan kehidupan dan kemanusiaan itu sendiri, ya, seperti sebagai contoh era industri 4.0 saat ini kan kita harus tahu dengan teknologi. Nah, jika kalian gaptek sama teknologi, maka kalian adalah orang yang tidak akan mendapatkan ilmu pada masa ini, apalagi masa pandemi. Jadi tujuan kita memiliki ilmu pengetahuan itu adalah untuk mempertahankan kehidupan kita, sehingga dengan itu tercapailah tujuan hidup. Apa saja sumber pengetahuan? Itu ada 4. Yang pertama empiris, yaitu yang didapat melalui pengalaman. Itu dinyatakan oleh John Locke dan George Berkeley. Jadi dia menyatakan bahwa pengetahuan itu bisa didapat dari empiris atau pengalaman. Ini sebagai contoh, kalian ingin meneliti suatu tanaman. Nah, kalian tanya sama orang tua, tanaman ini biasanya digunakan untuk apa? Nah, kemudian ketika kalian skripsi, kalian gunakanlah itu sebagai judul skripsi kalian. Nah, jadi dia didapatkan melalui pengalaman. Itu contohnya. Jadi
yang kedua itu adalah rasionalisme, yaitu berdasarkan kepastian dan kebenaran dari pengetahuan itu tersendiri. Jadi yang kedua ini adalah kepastian dan kebenaran dari pengetahuan itu sendiri. Jadi dia sudah pasti, seperti sel, itu kan sudah pasti tuh penjelasannya dari peneliti-peneliti dahulu dan sudah dibenarkan peneliti-peneliti dahulu. Jadi itu adalah rasionalisme, bahwa sel itu adalah suatu bagian terkecil dari makhluk hidup. Nah itu kan pasti karena dari dulu orang menemukan yang seperti itu gitu. Jadi itu rasionalisme. Kemudian yang ketiga, kita masuk yang ketiga, itu pengetahuan yang didapat tiba-tiba. Nah ini contohnya mungkin bisa kita contohkan pada tanaman kina. Itu kan dulunya orang yang penemunya itu tidak sengaja mandi di air yang di sana ada akar kinanya. Nah jadi ketika ternyata dia pada saat itu sedang terkena malaria, dan saat dia mandi terminum. Nah ternyata tidak beberapa lama dia sembuh. Nah itu pengetahuan tiba-tiba. Yang terakhir itu pengetahuan yang bersumber dari Tuhan. Ya ini kalau yang ini hanya Nabi dan Rasul, jadi kita hanya mendapatkan 3 saja, empiris, rasionalisme, dan intuisi. Jika ada yang mendapatkan wahyu, berarti dia Nabi dan Rasul yang palsu. Kemudian struktur dari ilmu pengetahuan itu apa saja sih? Yang pertama, dia harus memiliki metode yang ilmiah. Jadi dia harus memiliki metode penentuannya yang ilmiah. Kemudian lanjut yang kedua itu berkaitan dengan teori. Jadi ketika kita melakukan penelitian, maka teorinya apa sih? Misalnya tanaman A mengandung senyawa yang bisa berkhasiat sebagai diabetes. Nah, itu teori tentang diabetes itu apa saja sih? Apa saja senyawanya? Nah, kemudian muncullah, setelah kita menentukan teori, kita muncullah hipotesis. Nah, hipotesis ini artinya adalah dugaan sementara. Jadi seorang peneliti itu tidak boleh menyatakan pasti karena kita kan belum meneliti. Jadi harus dibuat dalam bentuk hipotesis. Bisa diterima, bisa ditolak. Kemudian setelah hipotesis baru masuk logika. Nah, logika ini bisa kita kaitkan, misalnya tanaman A bisa berkhasiat sebagai anti diabetes. Logikanya berarti tanaman tersebut mengandung senyawa metabolit sekunder yang berkhasiat sebagai anti diabetes. Nah, itu maksudnya. Kemudian dengan logika tersebut kita kumpulkanlah data informasi metabolit sekunder apa saja sih yang bisa berkhasiat sebagai anti diabetes. Nah, itu runtutannya kalau dalam bidang ilmu farmasi ya. Jadi setelah logika kita berjalan, kita tentukan lagi metabolit sekunder apa yang berkhasiat sebagai anti diabetes. Nah, setelah kita temukan, kita buktikan benar nggak tanaman ini mengandung senyawa tersebut. Kemudian kita lakukan pembuktian anti diabetesnya. Nah, setelah kita lakukan pembuktian, kita evaluasilah dengan melakukan analisis data. Setelah kita evaluasi, kita akan mendapatkan kesimpulan yang berakhir pada paradigma atau merubah pemikiran seseorang tentang tanaman tersebut. Ternyata tanaman tersebut benar-benar memiliki khasiat sebagai anti diabetes. Itu adalah strukturnya tadi. Baiklah, kemudian kesadaran sains dan aktivitas keilmuan. Jadi kesadaran ini untuk diri sendiri karena semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, kita harus semakin sadar bahwa ilmu pengetahuan kita juga harus bertambah. Jangan hanya menerima saja, jadi kita harus mencari ilmu pengetahuan tersebut sehingga kita mampu mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Di mana salah satu aktivitas keilmuan itu bagi mahasiswa atau dosen atau kaum ilmuwan itu diwujudkan melalui penelitian. Kemudian kita kaitkan lagi dengan filsafat. Ini kan sering kita dengar kata filsuf. Kalau zaman dulu filsuf itu orang yang bijak, orang yang tahu kebenaran. Nah, jadi dalam sains itu juga kita kenal dengan filsafat. Jadi filsafat ini dalam bahasa Inggris itu berasal yaitu dengan bahasa filosofi.
Yang istilah ini berasal dari bahasa Yunani, yaitu berasal dari dua kata philosophia. Yang dua kata tersebut adalah philos yang artinya cinta dan atau philia persahabatan, dan sophia hikmah, kebijaksanaan, pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang praktis. Sehingga filsafat itu bisa diartikan cinta, kebijaksanaan, dan kebenaran. Jadi dia sesuatu yang suka dengan yang benar. Nah, menurut para ahli, filsafat itu sendiri adalah usaha untuk menyatakan kebenaran yang ilmiah secara menyeluruh dan sejelas mungkin. Jadi bukan sesuatu yang hanya disampaikan saja, tapi sudah jelas secara ilmiah. Menurut kedua, yaitu berpikir secara kritis, sistematis, rasional, dan komprehensif, sehingga menghasilkan sesuatu yang runtut dan benar. Jadi, filsafat ini adalah sesuatu yang harus kita buktikan kebenarannya, ya, dengan menggunakan metode-metode yang sudah ada pada ilmu pengetahuan tadi. Jadi, filsafat itu adalah berpikir dengan cara yang benar sesuai dengan teori untuk menemukan keputusan yang pengetahuan yang benar. Jadi, filsafat itu sangat erat kaitannya dengan ilmu pengetahuan. Kemudian aspek filsafat itu ada 3, yaitu ontologi, epistemologi, dan aksiologi. Ontologi itu ilmu tentang kebijaksanaan atau kebenaran yang dipelajari. Yang sebenarnya ada objek materi, ada objek formal. Kalau objek materi itu kaitannya sama alam, sama manusia. Kalau objek formal itu ilmu pengetahuan pada umumnya, seperti pelajaran biologi, mikrobiologi, dan lain-lain. Kemudian epistemologi itu teori pengetahuan atau kajian tentang justifikasi kebenaran atau kepercayaan. Sedangkan aksiologi itu untuk mencari kebenaran tentang fakta. Bagaimana wujudnya? Nah, ini saya contohkan, itu adalah filsafat untuk bidang tertentu. Contohnya, membangun filsafat ilmu farmasi, maka aspek yang perlu ditelusuri pertama keberadaan dan keberartiannya ilmu kefarmasian. Jadi keberadaannya itu seperti tanaman-tanaman berkhasiat. Nah, itu keberadaannya gimana? Fungsinya gimana? Kemudian diterapkan di epistemologi, yaitu metode yang digunakan untuk membuktikannya. Dan terakhir aksiologi, manfaat yang didapat dari tersebut apa? Apa saja sih klasifikasi filsafat menuju filsafat pengetahuan? Itu ada 5, yaitu manusia, alam, ketuhanan, etika, dan pengetahuan. Jadi kelima ini itu adalah poin penting untuk filsafat pengetahuan. Jadi kita harus mengaitkan kelima-limanya. Cuma yang poin penting dari farmasi itu manusia, alam, pengetahuan, dan etika. Kemudian pertimbangan apa saja sih ketika kita melakukan pembuktian ilmu? Itu ada pertimbangannya. Jadi kita tidak asal melakukan pembuktian, kita harus menimbang rasio, adanya tambahan antara ilmu sendiri dan ilmu lain. Jadi tidak ilmu sendiri ya. Kemudian ada moral, ada nilai, ada agama, kemudian kebahagiaan dan kemestaan. Jadi seluruh poin ini akan menjadi poin yang menjadi pertimbangan ketika ingin melakukan pembuktian ilmu. Jika itu melanggar moral, maka kita tidak boleh melakukannya. Jika itu hanya ilmu sendiri tanpa ada tambahan ilmu lain, itu tidak boleh kita lakukan. Oke, baiklah, demikianlah penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silakan ajukan pertanyaan di grup WhatsApp yang telah kita sepakati. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.